Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita lanjutkan materi kita mengenai sistem pertidaksamaan linear dan linier. Ya, jadi ada dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana cara kita menentukan DHP-nya? Contoh seperti di sini, kita punya dua pertidaksamaan, X tambah Y besar sama dengan 2 dan X kurang 3Y kecil sama dengan 3. Oke, kita lihat dulu ya pertidaksamaan yang pertama, X tambah Y X tambah Y besar sama dengan 2. Oke, ketika X-nya 0, kita cari dengan titik potong dengan sumbu X dan Y saja ya. X sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 2. Oke, namun sebelumnya ini kita ubah dulu ke bentuk persamaan. X tambah Y sama dengan 2. Jadi kita anggap persamaan ya untuk mencari titik potongnya. Jika X-nya 0, Y-nya 2, berarti melewati 0,2 atau memotong sumbu Y di Y sama dengan 2, berarti di sini ya. Kemudian kalau Y-nya 0 berarti memotong sumbu X, maka di sini Y-nya 0 berarti X-nya 2, berarti di sini atau 2,0, maka bentuk garis kita adalah seperti ini, keluar garis. Oke, ini garis dari X tambah Y bisa sama dengan 2. Nah, sekarang kita ke sini dulu, catatan untuk kita sepakati bersama ya. Kalau kita bekerja dengan sistem pertidaksamaan, jadi ada dua pertidaksamaan atau lebih, agar mudah menentukan daerah himpunan penyelesaian akhir, maka yang diarsir adalah daerah yang bukan DHP ya. Jadi kita sepakati kalau dia berupa sistem atau pertidaksamaannya lebih dari satu, maka yang kita arsir itu adalah yang bukan DHP ya. Kalau tadi sebelumnya kita belajar yang kita arsir adalah DHP, jadi kita langsung dapat DHP-nya. Kalau sekarang karena DHP-nya nanti adalah irisan dari dua pertidaksamaan atau lebih, maka yang kita arsir yang bukan DHP, sehingga nanti yang menjadi DHP akhir itu adalah daerah yang masih bersih. Baik, berarti sekarang kita lihat X tambah Y bisa sama dengan 2. Kita ambil salah satu titik, Ibu ambil daerah kiri ya, 0,0. 0,0 kita masukkan ke pertidaksamaan. 0 tambah 0 besar sama dengan 2. Benar nggak ini? Salah ya, 0 besar dari 2 ini adalah pertidaksamaan yang salah. Maka 0,0 tidak masuk ke dalam DHP. DHP-nya adalah yang atas. Tapi berdasarkan kesepakatan kita ya, DHP yang kita arsir yang diarsir yang bukan DHP, maka yang diarsir adalah yang di bawah. Oke, jangan ditulis dulu DHP-nya ya, karena kita punya dua pertidaksamaan. Oke, itu pertidaksamaan pertama. Pertidaksamaan yang kedua, kita punya X kurang 3Y kecil sama dengan 3. Kita cari titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y berarti X-nya 0. Maka min 3Y sama dengan 3. Sama kayak tadi ya, kita jadikan persamaan dulu. Berarti Y-nya min 1. Memotong sumbu Y di min 1. Seperti di sini. Kemudian untuk perpotongan dengan sumbu X, nilai Y-nya yang 0. Y-nya 0, maka X kurang 0 sama dengan 3. Jadi memotong, kalau yang ini tadi 0,-1, kalau yang ini 3,0, atau memotong sumbu X di X sama dengan 3. Oke, kita hubungkan 0,-1 dan 3,0, berarti ini sama ini dihubungkan. Nah, untuk menentukan DHP-nya
Biar gampang juga Ibu ambil 0,0 saja ya, karena 0 tidak perlu banyak perhitungan. 0 0 benar enggak? 0 kurang 3 kali 0, Ibu ambil 0,0 ya. 0, kurang 3 kali 0 kecil sama dengan 3. 0 kecil sama dengan 3. Benar apa betul? Benar ya. Berarti 0,0 adalah DHP sesuai kesepakatan. Yang diarsir yang bukan DHP. Berarti DHP-nya yang diarsir adalah yang bukan DHP. Berarti DHP-nya ada di atas ya. Nah, maka sekarang kita sudah menentukan DHP untuk masing-masing pertidaksamaan. Maka DHP akhir adalah daerah yang tidak terkena arsiran. Kita punya 4 daerah ya. Daerah 1 ini kan yang dibatasi oleh garis, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Artinya yang dibatasi oleh pertidaksamaan. Maka mana yang daerah yang bersih? Daerah 2 ya. Daerah 2 tidak kena arsiran. Maka yang menjadi DHP akhir, daerah himpunan penyelesaian akhir adalah daerah 2. Selanjutnya, untuk memudahkan kita menentukan DHP ya, boleh untuk pertidaksamaan yang koefisien X-nya positif. Jika garisnya miring seperti ini, maka ini kita sebut daerah kecil ya, atau kerjasama. Kemudian ini daerah besar ya. Jadi selalu menghadap garis ini juga ini daerah kecil. Ini daerah kecil. Kita ulang ya. Ini tadi benar, udah pakai sama semua tandanya, jadi nggak ada yang putus-putus. Kita lanjutkan di sini. Untuk memudahkan kita menentukan pertidaksamaan, daerah pertidaksamaan ya. Untuk syaratnya untuk X positif ya, koefisien X-nya positif. Maka kalau garisnya gini, maka sebelah kiri itu daerah kecil, sebelah kanan daerah besar. Miringnya gini juga sebelah kiri daerah kecil, untuk kanan daerah besar. Ini juga, ini daerah kecil, ini besar. Maksudnya apa Bu? Misalkan ketika kamu punya pertidaksamaan ya, X tambah Y misalkan besar dari 3. Oke, kamu buat pertidaksamaannya, garisnya berarti ini ketika Y nya 0, X nya 3 ya, berarti di sini dx sama dengan 3. Ketika X nya 0, Y nya 3, berarti di sini. Maka pertidaksamaannya, garis dari pertidaksamaannya seperti ini. Maka ini kan tandanya besar ya, tandanya besar. Garis kita miringnya kayak gini. Tanda besar itu ada di sebelah kanan kan. Maka DHP-nya ada di kanan. Di sini DHP-nya. Gunanya ini untuk apa? Untuk memudahkan mencari daerah tanpa kita memakai titik uji. Ya. Oke, itu contoh penggunaannya. Lagi ini daerah kecil, ini daerah besar. Kecil sama juga sama, boleh ya. Kecil, besar, ini juga kecil, besar. Nah, sebaliknya untuk koefisien X yang negatif berlaku sebaliknya. Berarti kalau X-nya negatif, koefisien X-nya negatif, maka ini tandanya kecil. Ini yang besar, ini yang kecil. Ini juga, ini yang besar, ini yang kecil. Sama ini juga, ini kecil, ini besar, ini kecil. Kalau X-nya negatif. Jadi untuk memudahkan, kalian ubah aja pertidaksamaannya ke koefisien X positif. Tapi ingat, kalau mengubah ke koefisien X positif, itu tanda pertidaksamaan harus berubah. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Kita punya 4 pertidaksamaan. Ya, kita masih pakai kesepakatan ini ya, karena pertidaksamaannya lebih dari 1, jadi DHP adalah yang tidak kita arsir. Pertidaksamaan pertama di sini X tambah Y kecil sama dengan 2. Berarti untuk mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, ketika X nya 0, Y nya 2 ya, berarti ini memotong sumbu X di sumbu Y di Y sama dengan 2 ya, sama seperti tadi. Kita misalkan dulu dia jadi persamaan. Kemudian titik potong dengan sumbu
X, Y nya yang kita nolkan, yang kita anggap tidak ada, berarti X nya 2 ya. Tanda ketidaksamaan pakai sama, berarti garisnya solid, tidak putus-putus. Nah, kita gunakan aturan yang tadi. Karena garis kita miring gini, maka daerahnya, daerah kecil di sebelah kiri, daerah besar sebelah kanan. Ketidaksamaan kita pakai kecil ya, berarti daerah yang kiri. Berarti DHP-nya adalah yang di kiri, yang kita arsir adalah yang kanan. Selanjutnya X tambah Y besar sama dengan 0. Besar dari 0 ya, tidak pakai sama. Nah, ini kita tidak bisa pakai sistem buka tutup ya, karena titik atau mencari titik potong dengan sumbu X dan Y karena dia melewati 0,0 ya. Jadi pakai uji coba aja. X nya 1 berarti ketika X nya 1, Y nya harus, nanti ini kita anggap juga X tambah Y sama dengan 0 ya. Berarti X sama dengan 1, biar jadi 0 maka Y nya harus min 1 kan, maka melewati 1, min 1. Kalau X nya 0, biar tetap jadi 0 maka Y nya harus 0, berarti melewati 0,0. Berarti melewati 0,0 dan 1, min 1. 1, ada di bawah sini. Maka ini garisnya. Oke, garisnya masih miring seperti ini. Tadi ketidaksamaannya yang di sini kecil, ini besar. Tanda kita besar berarti daerah kita sebelah kanan ya. Tanda besar ada sebelah kanan, tapi yang kita arsir lawannya, yang sebelah kiri yang kita arsir. Oke, yang ketiga selanjutnya min X tambah Y kecil sama dengan 2. Berarti kalau kita tutup Y nya atau titik potongan dengan sumbu X, min X nya 2 berarti X nya min 2 di sini ya. Kita tutup X berarti Y nya sama dengan 2, berarti di sini melewati min 2,0 dan 2,0, maka ini garis kita. Nah, perhatikan ini koefisien X nya negatif ya, garis kita gini ya, garis kita gini. Untuk koefisien X negatif tandanya kayak gini tadi ya, yang besar di sebelah kiri, yang kecil di sebelah kanan. Kita tandanya kecil, berarti sebelah kanan daerahnya ya, sebelah kanan daerahnya. Yang ini daerahnya DHP nya, tapi yang diarsir adalah lawannya. Yang terakhir X kurang Y kecil dari 0. X kurang Y kecil dari 0 berarti pakai titik uji coba aja ya. Kalau X nya 0 maka kalau X nya 0 berarti Y nya juga 0 gitu ya. Kalau X nya 0 maka Y nya 0 ya. 0 kurang 0 kan 0 ya, ini dijadikan sama dengan dulu, berarti melewati 0,0. Kalau X nya 1 kurang berapa biar jadi 0 ya, kurang 1 ya, maka Y nya juga 1. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 0, jadi melewati 0,0 dan 1,1. garisnya yang mana? Ini lurus, kalian pakai penggaris ya, jangan kayak ibu ini nggak pakai penggaris. Tanda kita kecil, koefisien X positif, berarti kembali kayak tadi lagi gini tandanya. Daerah kecil ada di kiri, berarti sebelah kiri, maka yang diarsir yang bukan. Nah, tuh. Sekarang kita lihat mana daerahnya yang bersih. Ada banyak daerahnya. Daerahnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 9 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 daerah. Daerah yang bersih adalah daerah yang ini, yang di tengah-tengah. Nggak ada arsirannya. Yang ini nggak ada arsirannya, Bu. Ada ya. Ini arsiran ini sampai ke sini nih. Jadi kalau mengarsir jangan malu-malu, boleh panjang-panjang aja arsirannya biar kelihatan mana yang bersihnya. Berarti DHP-nya adalah yang di tengah.
Sampai di sana semoga bisa dipahami.